Belajar bahasa Inggris mulai dari nol saat kita sudah dewasa atau bahkan usia kita sudah lanjut. Bisa nggak ya? Jawabannya pasti bisa. Pertanyaannya, ada 3 pertanyaan kunci yang harus kita jawab. Yang pertama, harus mulai dari mana? Yang kedua, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana cara kita belajar? Ingin tahu jawabannya? Stick around, jangan kemana-mana, dan keep watching the video. Hi, my name is Rangga Siddhartha. Welcome to my channel, Kang Guru Rangga. Long live less, learn effectively, smarter. Before we start, please allow me to thank you for visiting my channel and also for watching my videos. Thank you also for subscribing and also giving comments in the previous videos. Before we start, also, let me remind you that I'm only sharing but not teaching. So, you're more than welcome to contribute constructive comments in the comment down below. Right, let's start. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips Learning English from Zero. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol saat usia kalian sudah dewasa. Atau mungkin sudah lanjut usia. Bisa nggak ya? Seperti di awal tadi, saya sudah jelaskan, jawabannya pasti bisa. Nah, apa saja tipsnya? Coba kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, melakukan segala sesuatu adalah hal yang tersulit. Contoh, pada saat kalian memulai bisnis yang baru, atau pada saat kalian ingin mulai diet, atau juga pada saat kalian ingin berhenti merokok. Bahkan juga dalam belajar bahasa Inggris, sebagian besar tantangan datang dari diri kita sendiri. Banyak dari kita yang selalu punya alasan, seperti misalkan, mungkin saya sudah terlalu tua. Atau sulit buat kalian untuk menemukan teman yang bisa kalian ajak berlatih untuk berbahasa Inggris. Atau bahkan kalian mau pergi ke kursus bahasa Inggris tetapi kalian mendapati bahwa biayanya sangat mahal. Well, let me tell you something. There is always a reason to make up excuses. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tips yang pertama untuk mengatasi hal ini adalah stop making excuses. Jangan lagi cari-cari alasan. Yang kalian harus lakukan adalah lakukan langkah yang pertama. Apa itu langkah yang pertama? Sebelum kita ketahui langkah yang pertama yang harus kita lakukan, klik dulu tombol subscribe. Help me to motivate myself untuk membuat video-video berikutnya untuk kalian. Klik dulu. Ya, klik sekarang. Yes, thank you. Oke, langkah yang pertama adalah know your goal. Tentukan tujuan belajar kalian. Apa tujuan belajar kalian? Dan mengapa tujuan belajar itu penting? Well, tujuan belajar itu penting untuk kalian tentukan karena tujuan belajar itu membuat kita lebih fokus dan lebih terarah pada saat kita belajar. Nah, untuk membantu kalian menentukan pilihan, saya akan memberikan 2 pilihan supaya kalian bisa memilih tujuan belajar mana yang ingin kalian lebih fokuskan. Yang pertama, General English, di mana kalian lebih fokus kepada percakapan sehari-hari atau daily conversation. Pilihan yang kedua adalah English for Special Purpose, atau bahasa Inggris yang lebih spesifik membahas tentang bisnis atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan dunia usaha. Oke? Nah, jika kalian sudah menentukan tujuan belajar kalian, sekarang langkah berikutnya. Apa itu? Focus on goal-related materials. Sekarang saatnya buat kalian untuk lebih fokus mencari materi-materi yang bisa menunjang tujuan kalian belajar bahasa Inggris. Saya beri contoh. Misalkan, jika kalian memilih General English yang mana berhubungan dengan percakapan sehari-hari, maka carilah materi-materi yang bisa menunjang tujuan kalian belajar, baik dari vocabulary yang berkaitan dengan percakapan sehari-hari, atau grammar yang bisa menunjang cara kalian membuat kalimat untuk percakapan sehari-hari. Nah,
apabila kalian memilih tujuan yang kedua, yaitu English for Special Purpose, kalian bisa mencari vocabulary yang berkaitan dengan dunia bisnis, atau yang mungkin berkaitan dengan culinary and hospitality industry. Oke? Tips berikutnya adalah langkah yang sangat penting. Apa itu? Design learning steps. Tentukan tahapan-tahapan belajar kalian. Nah, learning is a process. Itu yang harus kalian pahami. So, don't rush yourself. Kalian tidak perlu terburu-buru. Do it one at a time, because even Rome was not built in one day. Ya? So, lakukan proses belajar kalian secara bertahap. Nah, pada tips kali ini, saya akan memberikan contoh jika kalian memilih tujuan belajar kalian daily conversation, di mana penekanannya ada pada belajar percakapan sehari-hari. Fokusnya ada pada rutinitas. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Langkah yang pertama adalah listening. Watch and learn. Mengapa? Jika kalian perhatikan, pada saat kalian masih usia anak-anak, kalian tidak pernah belajar bahasa atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun dimulai dari reading atau writing. Dan kalian juga tidak memulai belajar bahasa dari grammar atau tata bahasa, ya. Sehingga yang kalian lakukan pertama kali adalah observing atau mengamati dan mendengarkan. Sehingga langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah listening. Dengarkan saja. Kalian bisa mendapatkan materinya baik dari Google, mendengarkan musik, tentunya dalam bahasa Inggris, atau nonton video YouTube yang berupa tutorial atau percakapan sehari-hari, tentunya dalam bahasa Inggris juga. Oke? Nah, setelah kalian melakukan langkah yang pertama, listening, langkah yang kedua yang harus kalian lakukan adalah belajar vocabulary. Ya, vocabulary itu sangat penting sekali, karena seberapa banyak grammar yang sudah kita kuasai, tapi apabila kita menguasai sedikit vocabulary, maka kemampuan kita berbicara tidak akan selancar mereka yang sudah mempunyai vocabulary yang begitu banyak. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara belajar vocabulary yang benar? Untuk belajar vocabulary, tidak cukup mengetahui definisi dari kata per kata saja. Karena jika kalian melakukan itu saja, hanya mengerti definisi dari kata per kata dalam bahasa Inggris saja, maka pekerjaan kalian sia-sia. Yang kalian harus lakukan untuk vocabulary adalah vocabulary harus dipelajari secara unit atau chunk, utuh. Seperti apa mempelajari vocabulary secara unit atau as a chunk? Saya beri contoh. Misalkan, kalian mendapatkan vocabulary water atau air. Nah, kalian sudah mengerti definisi dari water. Apakah itu cukup? No. Yang kalian harus lakukan adalah coba asosiasikan kata air atau water dengan sifatnya. Misalkan, cold, dingin, atau hot, panas, atau clean, dan bahkan mineral. Semua itu adalah adjectives atau kata sifat yang menggambarkan kata water. Sehingga learning as a chunk menjadi cold water. Kalian gabungkan kata sifat yang berasosiasi dengan kata water menjadi cold water atau cold mineral water. Kalian juga bisa buat hot water, ya. Nah, ada contoh lain, yaitu misalkan kalian menemukan kata car, mobil. Apakah cukup dengan mengetahui definisinya, mobil? Tentu tidak. Yang kalian harus lakukan adalah langkah yang sama seperti yang kalian lakukan pada kata water. Asosiasikan kata car atau mobil dengan sifatnya atau kata sifatnya. Apa saja? Misalkan, expensive, mahal, ya? Atau fast, cepat. Sports, balap,
atau warna, red, merah. Nah, sehingga belajar kata car secara chunk atau unit menjadi seperti ini. An expensive car. A fast sports car. Ya. Nah, begitulah cara belajar vocabulary yang benar. Nah, kadang kita menemukan bukan hanya kata water atau car yang mana merupakan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Kadang kita juga menemukan kata kerja aktif. Contoh seperti drink, minum, atau drive, mengemudi. Nah, bagaimana cara membuat kata drive atau drink menjadi bentuk unit atau chunk? Perhatikan, kata drink, kata kerja aktif, minum. Yang kalian harus lakukan adalah mengasosiasikan apa yang biasanya diminum. Cold water, kita bisa gabungkan. So, drink cold water, atau drink water saja, atau drink hot tea, atau drink coffee. Misalkan, kata drive. Drive a red sports car, atau drive expensive car. Ya, itu yang harus kalian lakukan pada saat kalian belajar vocabulary. Jangan pelajari definisi dari kata per kata saja, tapi gunakan vocabulary yang kalian sudah pelajari, asosiasikan dengan kata sifatnya as a chunk. Remember that. Nah, jika kalian sudah mengerti cara belajar vocabulary yang benar dan sudah mendapatkan semua vocabulary yang kalian perlukan, sekarang saatnya buat kalian untuk build simple sentences. Saatnya buat kalian untuk membuat kalimat-kalimat sederhana. Di dalam bahasa Inggris terdapat dua macam kalimat. Yang pertama, kalimat yang menggunakan kata kerja aktif seperti sleep, eat, drink, dan lain-lain. Sementara kalimat yang kedua adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja aktif, di mana kalimat ini akan menggunakan be verb atau to be, am, is, dan are, yang akan digabung dengan adjectives yang sudah kalian dapatkan seperti kata cold, hot, clean, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing tipe ini, setiap tipe mempunyai 3 pattern atau pola kalimat. Pola yang pertama adalah kalimat positif, pola yang kedua adalah kalimat negatif, dan pola yang terakhir adalah pola kalimat tanya atau interrogative. Coba kita lihat yang pertama dulu. Pola yang pertama yang akan saya berikan adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja action. Maka, di dalam pola tersebut, terdapat subject, verb be atau to be, dan kita ikuti dengan adjectives atau kata sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di dalam kalimat, yang terjadi adalah, misalkan, kita gunakan kata water. The water is clean. The water sebagai subject, is sebagai be verb, dan clean adalah adjective atau kata sifat. Contoh yang lain, jika kita menggunakan subjek I am happy. I sebagai subjek, am sebagai be verb, dan happy adalah kata sifat. Selain pola kalimat yang menggunakan kata sifat atau be verb, kita juga bisa menggunakan pola kalimat yang menggunakan action verb. Contoh, I drink cold water. Ya, pola kalimatnya adalah subject, verb action, kemudian diikuti oleh objek. Sehingga pada kalimat yang terjadi adalah I sebagai subjek, drink, minum sebagai action verb, dan diikuti oleh objeknya yaitu cold water. Memang tidak semua kalimat
yang ada action verb selalu diikuti oleh objek. Seperti misalkan I sleep atau I sit down, right? Kalimat-kalimat tersebut tidak perlu diikuti oleh objek karena kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Nah, setelah kalian mempelajari bagaimana pattern kalimat atau pola kalimat tersebut dalam kalimat positif, tentunya kalian juga ingin untuk mengetahui cara bagaimana untuk bertanya. Nah, untuk bertanya, pola kalimatnya juga berbeda. Pola kalimat pada pertanyaan, untuk kalimat yang menggunakan be verb, maka kalian awali dengan be verb tersebut, yaitu to be, am, is, atau are. Kemudian kalian ikuti dengan subjeknya, dan kalian ikuti dengan adjectives. Jangan lupa ada tanda tanya jika kalian menulisnya. Nah, pada kalimat yang terjadi adalah is, to be, the water, subjek, dan clean, adjektifnya. Atau, are you happy? Are, to be, you sebagai subjek, dan happy sebagai adjektif. Oke? Nah, pola yang berikutnya adalah pola kalimat tanya yang menggunakan kata kerja action. Seperti apa? Nah, untuk pola kalimat tanya yang menggunakan kata kerja action, biasakan untuk sementara ini karena kalian baru mulai belajar, gunakan do you. Gunakan pola do you karena ini penting sekali buat kalian untuk bertanya kepada orang atau lawan bicara kalian. Oke? Do you diikuti oleh verb action. Dan jika kata kerja tersebut bisa diikuti oleh objek, maka sertakan objeknya. Pada kalimat yang kalian temui adalah do you, atau biasanya kita bilang do you want sebagai verb action, kemudian kita ikuti dengan objeknya, yaitu hot coffee. Alright? Nah, jika kalian sudah terbiasa membuat kalimat-kalimat simple atau kalimat-kalimat sederhana, maka lakukan drill, yaitu latihan untuk memperlancar kalian dalam percakapan sehari-hari. Contoh, misalkan kalian mendapatkan kata water. Gunakan pola yang pertama. The water is clean. The water is hot. Atau the water is cold. Rubah menjadi kalimat tanya. Tanyakan kepada orang lain atau kepada diri Anda sendiri. Is the water hot? Is the water cold? Nah, kalian juga bisa menggunakan pola kalimat yang menggunakan action verb. Seperti misalkan, drink. I drink cold water. Do you drink cold water? I don't drink cold water. Do you drink hot tea? Lakukan pola ini terus-menerus sampai kalian merasa lebih percaya diri dalam bercakap-cakap. Nah, itulah tips dari saya untuk belajar bahasa Inggris mulai dari nol pada saat kita sudah dewasa. I hope that you will find this video useful. Tips dari saya buat kalian yang masih make up excuses atau mencari-cari alasan untuk belajar bahasa Inggris, ini tipsnya. All the impossible is definitely possible when you are given time and persistence. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Long live less. Learn effectively smarter.